Oh, oh ya, berarti antara bata ringan dengan bata ringan. Oke, ada memang dari adukan, ada yang memang langsung mortar dari produk ah, semen itu. Nah, memang berarti perlu memang tukangnya itu harus melakukan pelatihan. Ya tentu dari produsennya itu seperti saat pagi ini. Jadi memang sudah ada mortar khusus yang memang itu hanya tipis saja, hanya tipis. Tapi kalau ditanya bisa enggak? Jawabnya bisa aja, hanya tidak efektif lagi. Karena dia harus lebih apa namanya? Lebih boros ya. Terus untuk mendapatkan presisi karena bata ringan itu kan sudah terkompilasi terhadap ukuran. Berarti nanti banyak itu potongan-potongan. Sebenarnya lebih abdol pelatihannya tidak seperti begini. Pelatihan ini sekarang kan kayak dikejar-kejar. Waktu 1 jam dengan 12 jabatan kerja gimana ceritanya. Yang walau kita sudah halaman berapa ini? Udah hampir selesai sih. Nah kalau instrukturnya nggak menguasai gimana? Bapak Ibu akan ngantuk, ya. Artinya karena saya juga dapat informasi dari panitia bahwa Bapak itu sebenarnya sudah tukang. Tapi tukang itu kan perlu upgrade, ya. Bila perlu ada suatu nanti apakah itu dari prosedur apa, produsen apa menggunakan misalnya alat-alat dari digital. Bahkan ada sekarang alat berat itu tidak lagi pakai teodolit. Dia sudah kalau dia gali tidak sesuai dengan yang diharapkan langsung bunyi dia. Jadi jangan ibu bapak gamang terhadap teknologi. Suatu saat itu akan ditagih dari kita. Coba meteran aja. Meteran. Dulu saya ngajar tahun 90-an, boro-boro apa ini namanya, selalu nulis. Nah, naik sedikit lagi tidak pakai kapur lagi, pakai spidol. Saya ingat dulu itu ada teman saya, bukan saya loh, saya nggak pernah melakukan kekerasan. Itu kan penghapusnya kan yang dari balok itu dari kayu. Kalau ditimpuk itu kena kepala murid, waduh, klotok kayak gitu. Nah sekarang jangankan begitu, hanya di pelototan aja murid, udah lebih galak muridnya. Nah gimana itu kita orang tua yang salah goyang, salah didik atau bagaimana? Itulah kendala. Apa itu sebenarnya? Untuk melahirkan attitude, karakter. Karakter kita itu sebenarnya apa yang diharapkan Undang-Undang Dasar 45. Bagaimana kita mewajantahkan yang namanya sejahtera. Kalau coba ada lari-lari, apa namanya itu? Ada orang diambil tasnya, mengamankan atau membantu istrinya, dikejar, tahu-tahu kelepek, kena mati, masa yang lari, yang membela, yang jadi masalah. Saya sendiri yang mengerti hukum nggak harus begitu loh. Nah itu salah satu ya apa namanya itu sebagai selingan ya. Jadi attitude itu sangat penting semuanya. Seorang tukang saya hanya titip ya. Ini kesempatan saya berarti kalau ada 5 tempat rata-rata 100 orang berarti saya titipkan ke tukang di 500 orang 5 daerah. Jangan pernah tinggalkan pekerjaanmu. Itu titipan ya, apapun. Kalau terjadi itu jangan pernah sesali pekerjaanmu, tapi sesali mengapa aku di sini. Tebusannya apa? Aku selesaikan ini. Kecuali kalau sudah yang punya ngusir kita, alhamdulillah, cari yang lebih bagus. Nah, itu berdoa, Pak. Percaya deh, doa itu kenapa? Ya sebelum kabur dia pasti innalillahi, Pak. Tapi enggak begitulah. Oke, kita lanjut. Tadi sudah ya semua ya bertanya ya. Bagus-bagus pertanyaannya, ternyata bukan titipan. Ada beberapa pelaksanaan seperti begini, katanya tukang. Ternyata dia tukang kelontong. Ada tukangnya, tukang kelontong. Jagain apa? Sembako. Ya nggak tahu dia batu bata. Sehingga kita instrukturnya setengah modal neranginnya selalu bagaimana? Nggak paham, nggak nyambung. Tapi di sini auranya aja aura apa? Bata. Berarti benar-benar bata. Datang ISG itu apa? ASG? Semen. Nggak bercanda. Oke, ini ya.
Kalau namanya K3, kenapa Pak? Oh, Kendari dulu ya? Ya, betulkah Kendari? Ini lupa Dari nih. Kendari ada pertanyaan dari peserta kita. Silakan, Oh, silakan. Mas. Silakan, maaf ya Bu. Aman Bapak. Silakan namanya. Waalaikumsalam. Nama saya Iskandar. Iskandar ya. Ya, Pak Iskandar. saya mau bertanya Pak, bagaimanakah manajemen mengontrol kualitas produk PT Semen agar selalu memenuhi standar SNI dan memberikan kepuasan pada pelanggan? Terima kasih Pak Iskandar. Izin Pak Gatot jawab Pak. Oh silakan. Ya, tes. Terima kasih Pak Iskandar dari Kendari. Jadi saat ini di Semen Indonesia Group, kita pabriknya untuk pengendalian kualitas sudah dibantu robot, Pak Edison, mohon izin. Jadi pengujiannya itu setiap jam, selama 24 jam, 7 kali, 7 hari dalam seminggu. Jadi robot ini akan bekerja secara terus-menerus untuk memastikan kualitas dari semen kita itu sesuai dengan SNI, gitu ya. Jadi kita perlu berbangga juga karena perusahaan milik negara sudah bisa menggunakan teknologi yang paling mutakhir di proses produksi kita. Terima kasih Pak. Ah, ini memang enaknya di ISG ini selalu kita didampingi, nggak dilepas. Kalau tadi ditanya Pak Iskandar, itu urusan Bapak. Bapak yang nyuruh tanya, jawab sendiri. Ini enggak. Terima kasih Pak. Udah ya Pak Iskandar. Ini yang Kendari dekat Haluuleo enggak? Universitas Haluuleo. Betul, dekat dengan Universitas Haluoleo Bapak. Salam ya sama Haluuleo. Entah pun saya kenal apa enggak. Ya, Bercanda. Terima kasih Bapak. Haluuleo. Bapak-bapak. Oke. Nah karena waktu saya sudah dikasih tahu tinggal 2,5 menit lagi. Cepat ya. Aduh gimana yuk. Jadi kita dikejar-kejar aja. Ini 47 oke. Nah ini namanya, kalau namanya K3 ini ada saya, kalau tukang mungkin enggak, tapi ini didata oleh pelaksana. Di sini harus ada kacamata, masker, debu, las, sepatu kerja, ya sama face shield ya, masker, sarung tangan, ini harus ada. Kemudian ini sistemnya, terus kemudian ini dia ya, helm, ya, jaket, sarung tangan, sepatu keamanan, ini namanya wear pack ya, wear pack atau pakaian kerja. Wear pack itu sendiri juga memiliki ketahanan untuk mungkin kalau kita lewat ada seperti misalnya stek ya, yang tidak terlalu besar bisa mengamankan ya. Terus kemudian, nah penutupnya kalau K3 itu sebenarnya tujuannya untuk menolkan risiko. Makanya dari awal tadi pembicaraan kita itu kalau Bapak Ibu menabrak risikonya eksiden. Ya. Jadi makanya ada beberapa ya sekali 2 minggu namanya safety morning ya. Nah, dilakukan, ada berdoa. Nah tadi ada Bapak mengatakan, Pak kalau nggak dibayar tagihan atau honor kita, tetap berdoa aja. Jangan doanya biar mati dia, jangan. Enggak lah, kalau mati dia kan kasihan. Enggak pasti dibayar itu ya. Oke, baru di sini bahwa seperti tadi yang disampaikan Pak Rinaldi dan Pak Gatot, ada sertifikasi. Nanti buktinya Bapak tersertifikasi ketika Bapak nanti di asesmen oleh para asesor. Kalau nggak salah nanti ada 4 orang asesor akan dibagi kelompok. Nah nanti kalau ditanya misalnya, Pak, apakah selalu batu bata itu direndam? Nah, jawabannya tidak Pak. Loh kenapa? Kalau ada batu bata yang belum dipegang udah ambruk, gimana ngerendamnya Pak? Berarti diapkir Pak. Oh bagus. Bapak coba ceritakan bagaimana? Baru 2 menit terus langsung habis. Nah, terus masa? Kasihlah waktunya 2 menit ya. Oke, 2 menit lagi lah. Tadi baru 2 menit di sini, langsung di sini habis. Oke, jadi ini dia bahwa ada
ada undang-undangnya bahwa itu Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 mewajibkan semua tenaga kerja harus disertifikasi. Tadi informasi dari Direktur LSP mengatakan sebenarnya ada 8 juta yang mau disertifikasi. Kalau saya dulu tahu sekitar tahun 2000-an itu pernah nguji 5.000 di gedung Gelora Bung Karno. Itu uji massal ya. Nah itu nanti ada Bapak Ibu dapat sertifikat logonya Garuda. Nanti levelnya saya nggak tahu ini level 1 ya. Baru itu tujuannya juga untuk sertifikat badan usaha, untuk tender, dan tentu untuk kompetensi Bapak Ibu. Nah ini melaksanakan penerapan peraturan K3 ini undang-undangnya, ini melakukan komunikasi, kemudian merencanakan program pengawasan, ini dia. Terus menetapkan tim pengawas, logistik, ini semuanya. Ini terus ya membuat laporan, tentu itu nanti mandornya. Ini sorry sudah habis ya. Mana? Habis. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Yang pasti kalau ada bahasa saya yang kurang pas mohon dimaafkan. Tujuannya adalah bagaimana mentransfer ilmu pengetahuan ke Bapak Ibu di 5 tempat atau kota. Sekali lagi kita yel-yel. Bisa Bapak ditampilkan ke ini, yang tadi tingkatkan kepatuhan? Atau gini aja deh, mungkin panitianya sudah mulai kesal. Oke, saya sebut nanti, selamat pagi. Jawabannya pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.